Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan motorik, di mana dalam pemeriksaan motorik kita akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama adalah bentuk otot, kemudian yang kedua adalah tonus otot, kemudian yang ketiga adalah ketahanan otot. Nah, pada pemeriksaan bentuk otot kita memastikan bahwa otot pasien nampak. Nah, kemudian kita inspeksi pada bagian otot pasien, apakah hipertrofi, hipotrofi atau normal. Pada pasien tampak tonus ototnya itu tampak bentuk ototnya itu adalah normal. Kemudian kita lakukan di ekstremitas yang di sebelahnya, kita menginspeksi otot pasien. Pada otot pasien ini tidak terjadi hipertrofi, kemudian hipotrofi juga tidak terjadi. Bentuk otot pasien tampak normal. Nah, kemudian kita melakukan pengetesan pada tonus otot. Nah, di mana pada tonus otot kita melakukan fleksi dan ekstensi pada sendi siku pasien untuk di ekstremitas atas. Kemudian tangan kiri kita taruh di bagian sendi, kemudian tangan kanan kita digunakan untuk menggerakkan pasien, fleksi kemudian ekstensi. Pada pasien tidak terdapat tahanan, kemudian kita lakukan di bagian sebelah pula, kita ekstensi dan fleksikan. Kemudian pada ekstremitas bawah kita lakukan pada sendi lutut, sama kita lakukan ekstensi dan fleksi lutut pasien. Tadi Pak, jangan ditahan di. Kemudian yang sebelahnya lagi kita ekstensikan dan kita fleksikan. Pada pasien tidak terdapat tahanan, berarti tonus pasien normal, tidak terjadi hipertonus atau hipotonus pada otot pasien. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan tahanan. Nah, pada pemeriksaan tahanan otot terdapat 5 skor. Skor 5 apabila kita berikan tekanan berat pada pasien dan pasien masih mampu menahan. Kemudian skor 4 apabila kita memberikan tekanan ringan pada pasien dan pasien masih mampu menahan. Kemudian skor 3 apabila pasien tidak bisa menahan tekanan ringan dan tekanan berat, hanya mampu menahan tekanan gravitasi. Kemudian skor 2 apabila pasien tidak dapat mengangkatnya lagi, dia hanya mampu menggerakkan ekstremitasnya. Kemudian pada skor 0 pasien tidak mampu bergerak sama sekali. Oke? Nah, ini tadi Pak, bisa kita angkat tangannya begini Pak. Ya, saya akan berikan tahanan kuat. Kita tahan nih Pak. Ya, pada pasien masih mampu menahannya, itu berarti skornya pasien adalah normal atau 5. Pada skor 4 pasien hanya diberikan tekanan ringan dan mampu menahannya. Kemudian pada skor 3 pasien hanya dapat mengangkat, tapi apabila diberi tahanan dia tidak mampu menahannya. Kemudian pada skor 2 pasien tidak mampu mengangkatnya, dia hanya mampu menggerakkan tangannya. Kemudian pada skor 0 pasien tidak mampu menggerakkan tangannya sama sekali. Begitu pula kita akan lakukan di bagian sebelah pasien yang lain. Kita akan berikan tahanan. Ya, pasien masih mampu menahannya, berarti skornya 5. Apabila skornya 4, berarti pasien tidak mampu menahan tekanan berat, tapi masih mampu menahan tekanan ringan. Apabila skor 3, pasien tidak mampu menahan tekanan berat dan tekanan ringan, pasien hanya mampu melawan gravitasi. Kemudian pada skor 2, pasien hanya mampu menggerakkan tangannya. Dan pada skor 0, pasien tidak mampu menggerakkan tangannya. Kemudian itu kita lakukan di ekstremitas bawah pasien juga sama. Tapi Pak, bisa kita tahan nih Pak, kalau saya kasih tahanan. Kalau berat berarti skornya 5, sama seperti tadi. 4 apabila tidak bisa menahan tekanan ringan. Kemudian 3 apabila hanya bisa mengangkat tapi tidak mampu menahan tekanan ringan dan berat. Kemudian 2 apabila tidak mampu mengangkat bahkan menahan.
apabila tidak bisa digerakkan, hanya bisa bergerak, tidak bisa diangkat. Kemudian skor 1 hanya bisa menggerakkan bagian jari, dan 0 tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu pula dengan bagian yang sebelahnya. Tapi Pak, kita tahan di pada pasien normal. Kemudian skor 4, 3, 2, 1 sama seperti yang sudah saya jelaskan di ekstremitas atas tadi. Baiklah, mungkin bisa kita bangun Pak, karena pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Oke, baiklah Pak, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Kita bisa menduduki Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya.